お姉ちゃんが来た。Meski sudah dikalahkan Ayase dengan membakar rambut nenek akrobatis, ternyata makhluk tersebut masih belum juga musnah. Malahan dia semakin marah dengan apa yang terjadi pada rambutnya. Nenek akrobatis menderu dengan kesal kepada Ayase dan Okarun dan menyuruhnya untuk mengembalikan Aira. Tentu saja Ayase lari ngibrit dan Okarun langsung berubah ke mode setan untuk melarikan diri dari kejaran musuhnya. Namun Okarun yang bisa berlari dengan cepat merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang menghalangi jalannya. Sementara itu, nenek akrobatis terus mengejar Ayase dan Okarun supaya mereka bisa ia mangsa. Dengan satu kali serangan mendadak, nenek akrobatis menyerang menggunakan tangannya yang membuat Ayase terkena efek serangan tersebut. Makhluk itu terus saja merengek meminta Airanya kembali. Namun Okarun terus berlari secepat mungkin meskipun jalan yang dilaluinya sangat berliku. Sehingga pada satu momen nenek akrobatis berhasil menendang Okarun yang membuatnya langsung berubah ke mode manusia lagi. Sementara Aira yang tak sadarkan diri terlempar dari jangkauan Okarun. Kini nasib Aira entah akan jadi seperti apa, karena di hadapannya sudah berdiri kokoh makhluk gaib yang mengaku sebagai mamanya. Dengan sangat percaya diri, nenek akrobatis mencoba memakan Aira supaya ia bisa menjadi darah dan dagingnya, dan mereka bisa hidup bersama selama-lamanya. Saat tubuh Aira hendak disentuh oleh nenek akrobatis, tiba-tiba saja makhluk tersebut tidak bisa bergerak. Ia sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun setelah beberapa saat ia menyadari bahwa kini kekuatannya malah menyerang balik apa yang ada di dekatnya. Kemampuan akrobatismu menghisap apapun yang ada di sekelilingmu, bukan? Dan kini sepertinya si nenek rambut keriting itu tidak suka melepaskan sesuatu juga. Terlihat rambut dari nenek akrobatis saling mengikat ke tiang-tiang yang ada di bangunan tersebut, sehingga ia tidak bisa bergerak bebas. Dari sana Ayase memuji Okarun yang sudah berusaha keras menghindar dari kejaran nenek akrobatis. Meski tubuhnya sudah terlilit ke sana kemari, nenek akrobatis tetap berujar bahwa sesuatu seperti ini tidak akan bisa menjebaknya. Sementara Okarun langsung menarik tubuh Aira dari jangkauan nenek akrobatis. Namun tiba-tiba dengan cara cerdas nenek akrobatis mencoba meloloskan diri dengan menghancurkan semua tiang penahannya. Melihat hal itu, Ayase menggunakan kekuatan cenayangnya untuk menahan pergerakan nenek akrobatis. Kemudian Ayase meminta Okarun untuk mengamuk saat ini juga. Ia menyuruh Okarun mengamuk dengan kekuatan penuh untuk menghajar nenek akrobatis. Tak lama kemudian, Okarun langsung berubah lagi ke mode badasnya. Ia bercerita di momen ketika ia melawan alien dan arwah gentayangan, yang pada intinya ia belum pernah menyerang siapapun dengan sengaja dengan kesadaran penuhnya. Mendengar hal itu, Ayase lalu menyuruh Okarun untuk melakukan apa saja demi melawan nenek akrobatis. Karena Ayase sendiri sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk menahan pergerakan makhluk tersebut. Sampai pada akhirnya semua tiang penahannya hancur dan kini nenek akrobatis terjun langsung untuk menghajar Okarun dan Ayase. Di sisi lain, Ayase berteriak dengan penuh semangat menyuruh Okarun untuk menghajar nenek akrobatis habis-habisan. Lalu tiba-tiba, entah kekuatan apa yang Okarun pakai, dia mampu menyerang nenek akrobatis dengan sangat telak. Bahkan efek dari serangan tersebut membuat bangunan di sekitar pertarungan hancur porak-poranda. Kini yang terlihat hanyalah tubuh nenek akrobatis yang sudah lunglai tak berdaya. Berkat serangan telak Okarun, nenek akrobatis kini berhasil dilumpuhkan. Ayase yang melihat kekuatan Okarun tidak percaya jika Okarun sekuat itu. Sementara nenek Turbo melihat dengan sinis dan tak memuji sedikit pun kekuatan Okarun. Ayase pun bertanya bagaimana situasinya sekarang. Apa ia perlu memanggil neneknya untuk menyucikan nenek akrobatis? Namun nenek Turbo menjelaskan jika butuh waktu lama bagi yokai amatiran yang terkena serangan telak seperti itu. Yang penting sekarang adalah biji Okarun yang dibawa Aira. Mereka harus mengambilnya secepat mungkin. Di sana Ayase ingin sekali melepaskan diri dari ikatan yang mengikat tangannya. Namun Okarun tidak mempunyai gunting untuk memotongnya. Sementara si nenek Turbo memeriksa tubuh Aira untuk mencari bola emas biji Okarun. Tak lama kemudian, bola tersebut ditemukan oleh nenek Turbo, sehingga Ayase menggoda Okarun bahwa seharusnya ia bisa lebih gembira lagi. Namun ada hal yang lebih membagongkan.
di mana Nenek Turbo mengatakan jika ternyata Aira sudah mati karena pertarungan sengit tadi. Terlihat tubuh Aira yang sudah tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Ayase yang tak percaya langsung menyuruh Okarun untuk memeriksa denyut nadi Aira. Setelah Okarun mengeceknya, sepertinya situasi buruk memang terjadi. Di sana, kucing Nenek Turbo menjelaskan jika manusia biasa yang dimakan oleh yokai sudah pasti akan mati. Okarun dan Ayase bisa selamat karena mereka berdua mempunyai kekuatan spesial. Tidak mau menyerah begitu saja, Ayase menyuruh Okarun untuk memberikan nafas buatan kepada Aira, sementara dia sendiri akan memijat jantungnya dari dalam menggunakan kekuatan psikisnya. Melihat Ayase dan Okarun melakukan hal tidak berguna, kucing Turbo mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ayase tidak akan mengubah apapun, karena pada hakikatnya jantung hanyalah segumpal daging. Sementara Okarun berupaya memberikan nafas buatan kepada Aira. Saat keduanya sedang bekerja sama demi menyelamatkan Aira, tiba-tiba saja seseorang menyuruh kucing Turbo untuk menelpon ambulans, dan ternyata sosok nenek akrobatis masih belum tumbang juga. Di sana ia yang sudah tidak mempunyai rambut mencoba berjalan mendekati Aira. Sontak saja, Ayase dan Okarun langsung bersiaga meskipun mereka tidak punya waktu untuk meladeni nenek akrobatis. Namun, makhluk itu mengatakan jika tindakan Ayase tidak akan mengembalikan Aira. Sebagai gantinya, ia mengetahui cara yang lebih baik. Nenek akrobatis meminta Ayase untuk memberikan auranya kepada Aira, karena bagi makhluk hidup, aura bagaikan baterai, dan tanpa baterai mereka tidak akan bisa hidup. Nenek akrobatis akan memulihkan aura milik Aira yang tinggal sedikit dengan aura miliknya. Tentu saja, Ayase menolak mentah-mentah ide nenek akrobatis, karena siapa yang mau percaya dengan makhluk yang baru saja memakannya. Lalu saat itu juga, demi membuktikan bahwa dia ingin menyelamatkan Aira, nenek akrobatis langsung merobek mulutnya yang membuat Ayase serta Okarun melongo tak karuan. Kemudian, nenek akrobatis berkata, "Sekarang aku tidak akan bisa memakan siapapun. Kalau kalian masih tidak mempercayaiku, silahkan pukul kepalaku dengan tiang ini." Melihat situasinya sangat meyakinkan, Ayase bertanya pada Nenek Turbo apakah yang dikatakan nenek akrobatis benar adanya. Kemudian, Nenek Turbo mengatakan jika memang tanpa aura, Aira tidak akan bisa hidup lagi. Ayase sebenarnya tidak percaya 100%. Oleh karena itu, ia meminta Okarun untuk berubah lagi ke mode setannya demi mengawasi dan berjaga-jaga. Lalu, Ayase bertanya bagaimana caranya untuk memulihkan aura temannya menggunakan aura milik nenek akrobatis. Kemudian, makhluk tersebut menyuruh Ayase menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghubungkan aura miliknya dan aura milik Aira layaknya sebuah kabel. Tanpa menunggu waktu lama, Ayase langsung menjamper aura nenek akrobatis ke tubuh Aira, sementara Okarun mengawasi dan berjaga-jaga dari jarak dekat. Saat sedang transfer aura itulah, Ayase mendapatkan ingatan masa lalu dari hubungan nenek akrobatis dan Aira. Terlihat dulunya ibu Aira bekerja sebagai seorang wanita tunasusila untuk mencukupi kebutuhan ekonominya bersama Aira. Meskipun pekerjaannya jauh dari kata layak, ibu Aira mau tidak mau harus menjalaninya. Namun perasaan penat dalam bekerja itu serasa hilang ketika ia pulang ke rumah dan bertemu dengan anak perempuan terkasihnya. Melihat Aira tersenyum dengan bahagia, sudah cukup bagi ibu Aira untuk melupakan semua beban pikirannya. Terlihat, kehidupan yang mereka berdua jalani juga cukup menyenangkan. Meski hanya berdua dan pas-pasan, keduanya tampak bahagia. Setelah bekerja sebagai wanita tunasusila, ia berpikir untuk membelikan putri kecilnya gaun yang sangat indah. Namun sepertinya uang yang dimiliki saat ini masih kurang. Namun saat semuanya berjalan baik, tiba-tiba di rumahnya ia didatangi oleh beberapa laki-laki yang mengacak-acak isi rumahnya. Tidak hanya itu saja, lelaki itu juga menghajar nenek akrobatis dan membawa pergi Aira. Lebih parahnya lagi, salah seorang laki-laki mengambil uang tabungan yang seharusnya ia gunakan untuk membelikan Aira sebuah gaun cantik. Di sana, nenek akrobatis menjerit dengan penuh amarah. Ia tidak paham kenapa kesialan selalu terjadi kepadanya. Dengan tubuh penuh lebam, nenek akrobatis berlari menembus air hujan untuk mengejar anaknya. Berkali-kali ia terjatuh, namun tak mengurungkan niatnya untuk mengejar lelaki tadi. Sampai akhirnya ia muntah darah yang membuatnya tak kuat untuk berlari lebih jauh lagi. Pada momen itulah,
Instingnya sebagai seorang ibu muncul dan ia mengingat kembali senyuman Aira yang terlihat sangat bahagia. Sehingga disinilah kita ditunjukkan bagaimana dunia berputar penuh kesialan bagi nenek akrobatis. Ia berniat mengakhiri hidupnya setelah menyerah sebagai seorang manusia. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, nenek akrobatis melakukan tarian balet terakhirnya di atas gedung. Dengan sangat cantik, ia menari dan melompat ke sana kemari. Sampai akhirnya ia mengingat kembali hangatnya pelukan putri kecilnya. Itulah penggalan kisah hidup tragis yang membuat nenek akrobatis menjadi yokai gentayangan yang mengincar Aira. Melihat semua kilas balik yang sangat memilukan membuat air mata Ayase tidak terbendung. Okarun yang melihat Ayase bertingkah aneh mencoba untuk menyerang nenek akrobatis. Namun Ayase langsung menahan Okarun. Di sisi lain, Aira tiba-tiba terbangun kembali yang membuat Ayase dan Okarun tidak percaya bahwa kini Aira benar-benar sudah hidup lagi. Sementara itu, nenek akrobatis menyampaikan permintaan maafnya kepada Aira. Padahal ia sudah bersumpah untuk melindungi putrinya, tapi pada akhirnya malah ia yang menyakiti putrinya sendiri karena tidak bisa mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, ia akan mengakhiri semuanya. Perlahan tubuh nenek akrobatis menghilang. Ayase pun bertanya apa yang terjadi padanya. Kemudian nenek Turbo mengatakan seperti yang dijelaskan nenek akrobatis sebelumnya, bahwa aura sama seperti baterai, dan tanpa baterai mereka akan mati. Karena dia punya penyesalan di dunia ini, maka dia tidak bisa pergi ke akhirat. Dan yang terjadi sekarang, dia akan menghilang. Keberadaannya akan dihilangkan dari seluruh alam, dilupakan oleh semua makhluk. Mendengar penjelasan itu membuat Aira menjadi sangat sedih. Sehingga sebelum ibunya benar-benar menghilang dari dunia ini, Aira memeluknya. Pelukan hangat itulah yang menjadi memori terakhir nenek akrobatis saat ia masih menjadi manusia dulu. Dan kini pelukan hangat itu ia dapatkan lagi. Di sana Aira mengungkapkan bahwa ia sangat menyayangi ibunya. Hal itu bahkan sampai membuat Ayase meneteskan air matanya kembali. Kemudian Aira melanjutkan, dari seluruh alam semesta ini, mamalah yang membuatku paling bahagia. Setelah mengatakan hal itu, perlahan tubuh nenek akrobatis menghilang diterpa angin. Sementara Ayase masih tidak bisa membendung air matanya menyadari bahwa kisah tragis seperti itu terjadi pada teman sekolahnya. Di sana, dengan sedikit berharap Ayase meminta tolong kepada dewa untuk membiarkan mereka hidup di suatu tempat yang tidak seorang pun bisa melukai mereka, sehingga mereka bisa hidup bersama di dunia yang lebih baik. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.